Yuk kita belajar VLOOKUP dengan sangat mudah di Microsoft Excel. Nah, kegunaan dari VLOOKUP salah satunya nanti kalau misalkan kamu bekerja di suatu perusahaan, kamu tentu akan dihadapkan dengan suatu database. Database tersebut bukan hanya 100 row atau 100 baris, ratusan baris enggak, tapi malah bisa ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Itu akan sangat kepake banget kalau kamu bisa mahir menggunakan VLOOKUP atau each lookup. Nah, salah satu case-nya di sini adalah kita akan menggunakan VLOOKUP terkait dengan data tabel gaji karyawan setiap bulannya. Nah, sebelum kita melakukan implementasinya, kalian harus pahami terlebih dahulu kalau kita akan menggunakan suatu rumus Excel, kita bermain logika terlebih dahulu dengan bagaimana yang akan kita lakukan. Lalu kita bisa tahu tujuannya apa mengenai tabel atau database tersebut saat kita dihadapkan dengan situasi, case, maupun kondisi. Nah, sebagai salah satu contoh, kita dihadapkan dengan suatu database gaji karyawan. Di sini kita coba untuk menelaah dulu, menganalisis dulu. Ini sebenarnya data apa sih? Oh, ternyata data ini data tentang gaji karyawan, di mana di situ udah ada nama karyawannya, posisinya, grade-nya. Lalu kita akan mencari jabatan, gaji, tunjangan, potongan, dan take home pay atau THP. Jumlah gaji atau nilai nominal uang yang akan didapatkan seperti itu. Nanti kita akan menggunakan rumus VLOOKUP pada Microsoft Excel ini. Yang pertama kita bisa menggunakan VLOOKUP yang ini, lalu di sini bisa menggunakan VLOOKUP yang di sheet selanjutnya. Oke, langsung aja kita praktekkan tanpa basa-basi terlalu lama. Di sini kebetulan sudah ada data mengenai nama karyawan, posisi, dan grade. Lalu tinggal kita masukkan rumus VLOOKUP itu. Dimulai dari sini dulu ya, dimulai dari sini. Ini adalah sel atau kolom yang aktif sama dengan VLOOKUP. Kita tekan tab. Nah, VLOOKUP dari apanya? Kita di sini punya data yang sama. Ingat, kalau misalkan kita mau melakukan VLOOKUP atau each lookup, kita cari data yang sama, tetapi kita juga harus tahu data yang sama itu apakah memang benar, takutnya itu nanti akan berbeda. Misalkan VLOOKUP nama karyawan. Nama karyawan memang ada yang namanya sama, tapi di tempat yang lain juga ada yang namanya sama juga. Kalau misalkan kalian dihadapkan dengan kasus tersebut, maka dari itu kita mencari data yang sama tetapi unik seperti itu. Nah, VLOOKUP-nya dari apa? Dari grade. Betul sekali, dari grade. Nah, karena di sini data yang samanya adalah grade. Oke, maka C2 kita pilih. Lalu kita tekan koma. Di beberapa versi Microsoft Excel menggunakannya titik koma. Silakan kalian sesuaikan, bisa menggunakan koma atau titik koma. Tapi kalau perintah di sini adalah menggunakan koma, kalian bisa lihat di sini. Kalau yang ada pakai titik koma, pakailah titik koma. Koma, table array. Table itu akan merujuk ke VLOOKUP yang mana? Tabelnya di sini. Oke. Nah, di sini. Lalu kita scroll ke bawah. Sambil ditekan shift-nya kalau misalkan pakai keyboard. Nah, seperti ini. Maka yang akan kita seleksi adalah nilai dari tabel ini. Kalau misalkan pakai kursor atau pakai mouse, maka tinggal tarik aja seperti ini. Oke. Di sini adalah nilai yang kita seleksi untuk proses dari VLOOKUP itu sendiri. Oke, dari J4 itu adalah ini sampai M13 itu adalah ini, yakni nilai atau isi dari rentang tabel ini. Kalau cuma J4 sampai ini J13, maka di sini kita nggak dapat dari isi jabatan, gaji, dan tunjangan. Maka dari itu kita harus benar-benar lengkap. Oke, kalau sudah kita tekan koma. Lalu di sini karena kita akan mengisi suatu kolom jabatan, di sini maka kita akan hitungnya seperti ini di tabel acuannya. Ini adalah kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Kolom pertama adalah grade, kolom kedua adalah jabatan, kolom ketiga adalah gaji, dan kolom keempat adalah tunjangan.
Nah, karena kita akan mengisi jabatan, maka kita akan isi pada kolom 1, 2. Nah, ini jabatan berada di kolom 2. Lalu kita tekan koma. Di sini kita bisa memasukkan nilai true atau false. Kita masukkan false. Kurung tutup, tekan enter. Nah, seperti ini. Oke, apakah benar grade 11 itu junior manager? Kita lihat. Oh iya, benar. Grade 11 adalah junior manager. Tinggal kita tarik ke bawah seperti ini, tekan 2 kali aja. Oke. Nah, di sini kita akan timbul masalah baru nih. Jangan bingung kalau misalkan kamu menemukan NA seperti ini, yang berarti rumus kalian sebenarnya nggak rusak, cuma hasilnya yang rusak atau prosesnya yang rusak, seperti itu. Di situ ada yang error, kita akan cari dan bisa menemukan solusi mengatasi error tersebut. Di sini bila kita ketahui bahwa untuk VLOOKUP ini sesuai, oke. Lalu kenapa muncul NA seperti ini? Kita bisa lihat di sini. Misal kita contohkan adalah di Kartika Al-Hidayah. Di sini ya, NA. Kita coba lihat rumusnya. Oh, ternyata seperti ini. Ternyata tabel dari VLOOKUP tersebut bukan merujuk pada isian yang ini, tapi malah merujuk yang ini. Oh, ternyata kayak gitu. Ternyata pantas aja kosong. Di sini nggak ada tabel rujukannya, malah nge-refer ke isian yang kosong seperti itu. Kita coba lihat lagi, misalkan TV Mutia nih, Finance Manager. Ini NA kenapa? Oh, ternyata nge-refernya kok di bagian ini ya, padahal kita kan harusnya pakai yang ini. Misalkan, kok ini ada yang jadi ya? Ini koordinator Chandra Ida Arunisa. Oh, karena dia masuk di sini, grade-nya 10 masuk. Tapi kok ini yang 2 isiannya kosong ya? Nah, kita salah pada refer atau mengacu pada tabelnya itu salah. Bagaimana caranya? Di sini saat kita membuat rumus, maka perhatikan bahwa tabel rujukan yang ini ya, yang J4 sampai M13 tadi harusnya di lock. J4 dan M13. Ingat, yang di lock itu tabel rujukannya. Maka dari itu, cara ngelocknya adalah kita tekan di sini. Di depan huruf J kita tambahkan $, di depan angka 4 kita tambahkan $, di depan huruf M ditambahkan $, dan di depan angka 13 ditambahkan $. Itu artinya kita ngelock baris dan kolom. Kolom J, kolom M, baris 4, baris 13. Kita lock semuanya seperti itu. Perbedaannya untuk membedakan adalah huruf dan angkanya. Di depan huruf kita lock dengan tanda $, di depan angka juga kita lock dengan tanda $. Begitu seterusnya. Kita tekan enter. Tinggal kita klik 2 kali kembali. Nah, otomatis akan muncul dengan sebagaimana mestinya. Misalkan kalau kita lihat pada D9. D9 rumusnya masih ngelock nih. Nah, ini artinya mengunci. Misalkan tadi yang bermasalah itu ada bagian TV Mutia. Nah, di sini sudah kita lock nih. Nah, seperti ini. Tadi kan kita nge-refernya ke bagian yang putih dan sekarang di lock ke tabel rujukan. Jadi di sini masih tetap J4 M13 semua nih. Nah, ke bawah J4 M13 semua, nggak ada yang berubah. Lihat rumusnya di bagian sini. Kalau misalkan nggak di lock, nanti akan seperti ini. Nah, misalkan nih J4 M13 tuh, J10 M19, J11 M20, J12, nah J13 terus berlanjut kayak gitu ya. Maka dari itu kita harus ngelock table tersebut. Oke, nah ini tadi jabatan udah kelar. Tinggal yang gaji. Gaji gimana? Sama aja. VLOOKUP, ngerefer ke grade, koma, tabelnya ini. Oke, koma, gaji ada di kolom ke-3. 1, 2, 3.
false. Oke, kita dapat gajinya apakah grade 11 itu 9 juta? Benar, 9 juta. Lalu kita kasih log di sini. Log di depan huruf dan di depan angka tabel rujukan. Tinggal kita tekan 2 kali, otomatis akan mengisi semuanya. Ini karena kelebihan tadi ya. Kita hapus saja yang ini. Oke. Baik, jabatan dan gaji sudah selesai, lalu bagaimana tunjangan? Tunjangan masih kita lanjut, sama dengan VLOOKUP, lalu nge-refer ke grade, C2, koma, lalu di sini tabel rujukannya, koma, tunjangan itu adalah di kolom keempat, 1, 2, 3, 4, dan false. Kita kasih lock atau kunci. Oke, dan kita tarik ke bawah. Oke, aman semuanya. Nah, setelah itu kita akan menggunakan logika berpikir untuk di sini VLOOKUP-nya udah selesai, tinggal kita kasih potongan 5% dan total gaji yang akan dibayarkan. Potongan 5% sama dengan 5% dikalikan kasih kurung buka dulu karena kita nanti akan melakukan total atau penjumlahan yakni dari gaji E2 dan ditambah dengan tunjangan F2. Oke, kurung tutup. Potongannya adalah 550.000 dari total gaji dan tunjangan. Kita tinggal drag and drop ke bawah. Kenapa kita nggak kasih log? Karena rumus ini dinamis. Ini nge-refer ke gajinya si Abdul Rosid. Nah, ini nge-refer ke gajinya si Bom Bom. Gaji dan tunjangan seperti itu ya. Chandra Ida, Dewi Kartika. Oke, untuk nilai potongan 5% kita katakan clear. Lalu di sini adalah take home pay-nya. Take home pay adalah jumlah penghasilan antara gaji dan tunjangan dikurangi dengan potongan. Tinggal sama dengan kita kasih sum. Oke, sum dari gaji sebenarnya kalau tanpa sum juga nggak apa-apa, tapi kita coba biasakan menggunakan rumus biar cepat. Sum E2 sampai F2. Tutup. Lalu setelah dijumlahkan dikurangi dengan tunjangan di kolom G. Oke, maka take home pay yang akan didapatkan adalah 10.450.000. Apakah benar? Kita coba uji terlebih dahulu. 9 juta ditambah 2 juta 11 juta dikurangi 550.000. Betul, 10.450.000. Tinggal kita drag atau tekan 2 kali. Nah, ketemu total penghasilan bersih yang didapatkan oleh karyawan tersebut. Dengan menggunakan VLOOKUP maka semuanya akan terasa sangat mudah. Oke, nah ini udah kelar. Nah, ini kalau kita melakukan VLOOKUP pada data atau tabel yang ada di sheet yang sama. Bagaimana jika kita nge-refer ke tabel di sheet yang berbeda ataupun ke Excel yang berbeda? Sangat mudah sebenarnya, nggak beda jauh. Kita tinggal sama dengan VLOOKUP kayak gini ya, masih sama. Lalu kita pada masukkan C2 yang akan di VLOOKUP adalah grade-nya, masih sama grade-nya, koma, kita coba buka worksheet yang berbeda ataupun Excel yang berbeda, sama aja. Lalu kita nge-refer kayak gini nih. Nah, tabelnya adalah C4 sampai dengan F13. Setelah itu, karena kita akan mengisi jabatan, kita kasih koma, dan jabatan ini ada di kolom kedua. 1, 2, 3, 4. 2, false. Oke, masih sama kan? Cuma bedanya di sini ada keterangan sheet 2, yang artinya kita nge-refer ke sheet yang lain. Kita kasih log seperti tadi di table tujuan atau rujukannya, agar rumusnya nggak error. Tarik ke bawah, oke. Nah,
Karena tadi kita ngambilnya data di 2, maka tinggal kita copy. Gaji itu ada di kolom ketiga. Kolom ketiganya 1, 2, 3 gaji bener. Dan tunjangan itu kolom keempat. Tinggal copy rumus sebenarnya kalau misalkan kita udah paham. Oke, nah seperti itu. Tinggal kita isikan potongan 5% dan take home pay. Sangat mudah banget bagaimana cara melakukan implementasi dari VLOOKUP. Yang terpenting jangan asal-asalan kalian melakukan VLOOKUP. Ini kebetulan datanya urut. Datanya urut itu bagaimana? Grade, jabatan, gaji, tunjangan. Di sini juga grade, jabatan, gaji, tunjangan. Kalau misalkan ini berbeda, di sini grade, jabatan, gaji, tunjangan, tapi di sini grade, jabatan, terus tunjangan, terus gaji, itu kan berbeda urutannya. Nah, kalian nanti harus perhatikan dan mainkan logika berpikirnya. Jangan asal-asalan melakukan VLOOKUP, karena takutnya data kalian itu nantinya berantakan atau tidak sesuai seperti itu. Sangat mudah banget bagaimana cara melakukan VLOOKUP, dan ini bisa diimplementasikan oleh kalian saat bekerja di corporate atau perusahaan dengan database yang begitu banyak. Apabila dari kalian ada yang ingin tanyakan, silahkan drop aja di kolom komentar, nanti kita discuss bareng. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Huam Teknologi, karena channel ini membahas tentang tips Microsoft Excel dan tips teknologi lainnya. Baik, terima kasih sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video yang lain. See you!